Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rizky Nur Aziza dengan NIM A1D023099. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum pengendalian agensi Hayati acara 13 dengan judul pengujian kuantitatif formula. Pada praktikum acara 13 ini mempunyai dua tujuan praktikum, yaitu mahasiswa mampu menguji formula jamur antagonis secara kuantitatif dan mahasiswa mampu menguji formula bakteri antagonis secara kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikroba. Mikroba merupakan organisme berukuran yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat diamati menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Mikroba ini dapat hidup secara bebas di berbagai tempat termasuk udara, tanah, maupun air. Secara umum, mikroba mencakup kelompok jamur, bakteri, dan virus. Bakteri yang memiliki ukuran sekitar 0,5 sampai 5,0 mikrometer, jamur mikroskopis yang berukuran 2,5 sampai 3,6 mikrometer, sedangkan virus memiliki ukuran sekitar 0,5 mikrometer hingga 1 mm berdasarkan Sukarto 2021. Selanjutnya, analisis mikrobiologi merupakan salah satu parameter yang penting dalam menilai keamanan hayati. Dalam hal tersebut, terdapat dua metode utama dalam pengujian mikrobiologi, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pengujian secara kuantitatif yaitu menggunakan perhitungan hasil mikroorganisme dan interpretasi hasil berupa koloni per mili per gram atau koloni per 100 mili. Metode tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah mikroba dalam suatu sampel dan umumnya dikenal sebagai total plate count. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan untuk mendeteksi keberagaman mikroorganisme tertentu melalui proses isolasi, identifikasi, dan interpretasi hasil yang dinyatakan negatif per 25 gram atau 100 gram per mili. Apa itu total plate count? Total plate count adalah metode untuk menghitung jumlah mikroorganisme seperti kapang, hamir, dan bakteri dalam suatu bahan atau media. Analisis ini biasanya menggunakan medium agar dan hasilnya dinyatakan dalam colony forming units atau CFU per mili. Uji TPC ini umumnya digunakan dalam bidang mikrobiologi untuk menilai mutu dan keamanan produk serta mendeteksi kemungkinan kontaminasi bakteri yang berbahaya. Menurut Fitri et al. 2021, prinsip dasar dari metode TPC ini adalah menumbuhkan sel mikroba hidup pada media agar di mana mikroba akan berkembang menjadi koloni yang dapat diamati dan dihitung secara langsung tanpa bantuan mikroskop. Selanjutnya yaitu hemositometer. Hemositometer ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung jumlah sel secara cepat dan akurat. Jenis yang paling sering digunakan ialah kamar hitung Improved Newborn, karena jenis tersebut itu yang paling mudah dan efisien. Alat ini memiliki luas 9 mm persegi yang terbagi menjadi 9 kotak besar. Kotak tengah tersebut dibagi lagi menjadi 25 kotak sedang, dan setiap kotak sedang dipecah lagi menjadi 16 kotak kecil sehingga total terdapat 400 kotak kecil berukuran 0,05 kali 0,05 mm persegi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu hemositometer, mikroskop, vortex, mikropipet, tip biru dan kuning, tabung reaksi, rak tabung reaksi, cover glass, tisu, label, hand counter, botol formula, gelas ukur, corong, batang Drygalski, cawan Petri, plastic wrap, laminar airflow, kapas, bunsen, korek api, serta alat tulis. Selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu formula jamur berupa Fusarium oxysporum, Bevoria bassiana, dan Trichoderma atrophyridae. Dan juga terdapat bakteri antagonis berupa Pseudomonas fluorescens dan Bacillus subtilis. Selanjutnya ada alkohol 70%, spiritus, medium nutrien agar, air steril, serta aquades. Berikutnya terdapat prosedur kerja pengujian kuantitatif formula jamur. Yang pertama yaitu bahan dan alat tentunya disiapkan, kemudian aquades sebanyak 9 mili itu dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi
Tangan disterilkan, kemudian mikropipet dipasang dengan tip dan skala mikropipet diatur sesuai volume tip. Formula biopestisida jamur diambil sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi pengenceran ditutup dan dihomogenkan dengan vortex selama 1 menit dengan kecepatan 1000 rpm sehingga menghasilkan pengenceran 10⁻⁻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 ⁻
Selanjutnya, hemositometer yang telah disterilkan disimpan pada meja benda mikroskop, kemudian dilakukan pengamatan untuk mendapatkan bidang hitung. Cover glass yang steril diletakkan di atas hemositometer, kemudian pengenceran 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 4 diambil 50 mikroliter dengan menggunakan mikropipet. Pengenceran diteteskan pada kanal hemositometer, kemudian didiamkan selama 1 menit. Perbesaran dan fokus mikroskop diatur, kemudian jumlah conidium diamati dan dihitung menggunakan bantuan hand counter. Selanjutnya itu prosedur kerja pengujian kuantitatif formula bakteri. Yang pertama, bahan dan alat disiapkan, kemudian air steril sebanyak 4,5 diukur menggunakan gelas ukur. Tabung reaksi disterilkan dengan menggunakan api Bunsen, kemudian air steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi berisi 4,5 ml air steril ditutup dengan kapas, kemudian tabung reaksi diberikan label untuk setiap tingkat pengenceran. Tabung reaksi disimpan ke dalam rak, kemudian lakukan langkah kerja yang sama hingga tabung reaksi dengan pengenceran 10 pangkat minus 9. Formula bakteri pada botol formula dikocok, kemudian formula bakteri diambil sebanyak 0,5 mm menggunakan mikropipet. Sampel formula bakteri dipindahkan ke dalam tabung reaksi pengenceran pertama yang berisi 4,5 ml air steril. Suspensi pengenceran pertama dihomogenkan dengan vortex selama 30 detik dengan kecepatan 1400 rpm. Suspensi bakteri dari hasil pengenceran pertama diambil sebanyak 0,5 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian hasil pengenceran pertama dipindahkan ke dalam tabung reaksi pengenceran kedua dengan langkah kerja yang diulangi hingga pengenceran bertingkat 10 pangkat minus 9. Penanaman bakteri dilakukan secara aseptis di dalam laminar airflow. Cawan Petri berisi media Na disterilkan dengan menggunakan api Bunsen. Kemudian suspensi hasil pengenceran 8 dan 9 disterilkan dengan api Bunsen, kemudian diambil sebanyak 0,1 mm dengan menggunakan mikropipet. Suspensi hasil pengenceran sebanyak 0,1 ml diinokulasi pada media Na. Batang Drygalski disterilkan dengan api Bunsen, kemudian plating pada media Na dilakukan dengan metode sprit plat. Hal tersebut dilakukan secara aseptis di dekat api Bunsen. Setelah selesai, cawan Petri ditutup dan dibungkus dengan sealer atau plastik wrap. Pengamatan jumlah koloni bakteri dilakukan 48 jam, kemudian jumlah koloni diamati dan dihitung menggunakan rumus jumlah koloni. Berikut adalah acuan literasi yang saya gunakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.